Bisa Pak Jenel mungkin. Ya. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Mbak Zainul. Gimana kabarnya Pak Bambang hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Pak Zainul bagaimana? Alhamdulillah saya juga ya lumayan lah untuk kondisi sekarang itu alhamdulillah masih diberikan kesehatan, sedikit banyak itu masih agak kecapean. Pak Bambang, ini saya ini sebenarnya kepingin tahu lebih banyak tentang Pak Bambang ini sebenarnya. Boleh enggak Pak Bambang berkenan untuk saya tanya-tanya sedikit Pak Bambang? Alhamdulillah, iya Pak Zainul, enggak masalah, tidak apa-apa. Cuma hari ini itu saya merasa agak lelah karena apa? Anak-anak di kelas itu sulit diatur. Kebetulan juga hari ini kan piket saya, jadi waduh luar biasa hari ini. Tetap semangat Pak Bambang ya, walaupun dalam kondisi sesuatu apapun, tubuh tetap semangat, hati tetap jernih, pikiran tetap dingin. Insya Allah Pak Bambang akan selalu diberikan kemudahan, kelancaran semua dalam aktivitas. Pak Bambang, ini kalau boleh saya tahu sebenarnya Pak Bambang, tujuan Pak Bambang dalam yang ingin Pak Bambang capai mungkin dalam waktu dekat atau dalam waktu kedepannya ini apa yang ingin Pak Bambang capai sebenarnya? Ya karena kalau melihat kondisi hari ini ya Pak Zainul, itu saya ingin itu meningkatkan kompetensi saya ya, bagaimana dalam mengelola kelas dengan baik ya. Karena luar biasa hari ini Pak Zainul, anak-anak sulit diatur, Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya, bagaimana saya bisa mengelola kelas dengan baik itu Pak Zainul. Iya. Memang saya patut mengapresiasi usaha Pak Bambang ya, benarnya sudah melakukan segitu besar upaya, tapi yang jelas tantangan pasti ada Pak Bambang. Tapi tetap semangat Pak Bambang ya untuk meraih apa yang jadi keinginan Pak Bambang. Tapi kalau boleh tahu, seberapa pentingkah Pak Bambang untuk bisa mengelola kelas itu dengan baik? Ya, kalau saya kira itu apa ya Pak Zainul ya, mengelola kelas dengan baik itu kan sangat penting ya, karena saya merasa murid-murid itu sudah tidak tertib ya Pak Zainul ya. Sehingga proses kegiatan belajar mengajar di kelas itu ya lumayan terganggu Pak Zainul. Karena saya ingin ciptakan kelas yang bagus, yang kondusif ya, yang pasti juga menyenangkan bagi siswa. Jadi sangat penting sekali bagaimana kita bisa mengelola kelas dengan baik. Kalau misalkan gini Pak Bambang sudah mampu mengelola kelas dengan baik, berarti sesuai dengan harapan Pak Bambang, sesuai dengan tujuan yang jenengan harapkan tadi. Kira-kira kalau misalkan tujuan itu tercapai, apa yang Pak Bambang rasakan ya kalau misalkan itu tercapai? Seperti apa? Perasaan bisa juga, atau mungkin kebanggaan, atau ada yang lain? Mungkin saya kalau boleh tahu sih Pak Bambang, kalau misalkan tujuan itu tercapai. Yang pastinya kalau saya sudah bisa menguasai kelas dengan baik ya pastinya saya senang sekali Pak Zainul, karena pastinya anak-anak kan juga senang, kelas juga menyenangkan, nyaman, jadi sudah tidak ada kegaduhan-kegaduhan, makanya saya pasti akan senang. Jadi kalau sudah terwujud pasti akan senang sekali ya. Tapi sebaliknya Pak Bambang, kalau misalkan ya Pak Bambang sudah berupaya kemudian tidak tercapai, artinya kok susah amat sih, kelas kelolaan anak sudah dikontrol, menurut jenengan gimana perasaan Pak Bambang kalau misalkan nggak berhasil itu, atau belum berhasil gitu dalam mungkin target beberapa waktu ke depan, apa yang jenengan harapkan tidak berhasil? Gimana Pak Zainul ya, karena kalau tak berhasil waduh pusing lah nanti. Kenapa kok pusing ya jelas. Iya. Karena kan kalau kelas tidak kondusif, waduh bagaimana kita bisa
target-target kita kan pasti tidak tercapai ya. Bagaimana anak-anak bisa memahami materi ya, terus pastinya pusing ini. Sekarang ini pusing nih. Aduh. Iya. Iya. Nah ini Pak Bambang, kalau Pak Bambang sudah punya tujuan itu artinya Pak Bambang kan sudah punya upaya, sudah punya langkah-langkah. Kalau boleh tahu, apa langkah Pak Bambang untuk meraih tujuan tadi, bisa mengelola kelas dengan baik? Apa langkah yang jenengan lakukan nanti caranya? Ya, yang pasti apa ya? Saya membutuhkan strategi ya. Strategi bagaimana itu mengendalikan siswa yang biasa suka berbicara atau usil kepada temannya pada saat pelajaran berlangsung. Itu yang belum saya temukan itu. Jadi saya membutuhkan strategi yang pas gitu Pak Zainul. Kira-kira apa ya Pak Zainul ya? Tapi sudah pernah menerapkan strategi itu belum? Mungkin salah satu sudah pernah, cuma strateginya itu gagal. Ya, beberapa strategi sudah saya coba, tapi ya namanya anak ya, karena mungkin apa ya, banyak faktor juga sih Pak Zainul ya. Mungkin apa karena anaknya merasa tidak bisa, atau mungkin di rumah ada masalah, itu yang sehingga dibawa ke sekolah anaknya membuat gaduh sendiri. Jadi ya sudah beberapa strategi yang saya gunakan, tapi ya masih ada anak yang seperti itu. Aduh, banyak bikin pusing hari ini. Iya. Saya ikut merasakan. Kalau saya membayangkan di posisi Pak Bambang, di mana di situ pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik gara-gara salah satu atau beberapa anak melakukan pelanggaran kesepakatan kelas sehingga jenengan tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa mengelola kelas sehingga pembelajaran tidak sesuai. Nah, selama ini yang jenengan lakukan itu sebenarnya sudah bagus sih Pak Bambang, cuman memang tujuan yang jenengan harapkan itu belum tercapai. Kira-kira Pak Bambang ya, dari beberapa strategi itu ada nggak strategi yang sudah pernah jenengan lakukan dan itu mungkin atau lama dan itu kan jenengan lakukan, tapi mungkin akhir-akhir ini Pak Bambang belum lupa atau tidak pernah menerapkan. Pernah enggak punya pengalaman seperti itu? Bisa mengelola, mengontrol kelas dengan baik? Ya pernah Pak Zainul ya. Mungkin itu yang mungkin perlu saya tingkatkan ya. Memberikan penjelasan yang lebih menarik, lebih jelas pada anak-anak didik ya. Jadi mungkin saya kurang gek gitu masalahnya. Dan juga bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi juga, mungkin karena anak-anak mungkin juga bosan, dan juga apa ya, memberikan penguatan-penguatan yang positif juga. Kadang-kadang kan kepada anak-anak yang berbicara, kalau kita tidak kasih penguatan ya tetap seperti itu ya. Atau kita juga memberi pujian, itu sudah saya lakukan. Ya mungkin kurang greget aja mungkin Mbak Zainul ya. Iya. Coba mungkin Pak Bambang sudah pernah melakukan evaluasi kira-kira ya anak-anak yang sulit dikontrol dalam kelas sehingga mengganggu proses pembelajaran itu, kira-kira apa yang menjadi penyebab? Mungkin Pak Bambang sudah melakukan evaluasi sejauh ini? Ya sebenarnya sudah Pak ya, kebanyakan mereka itu ya apa ya, ingin cari perhatian lah, makanya mereka membuat kegaduhan biar diperhatikan dengan gurunya lah. Jadi seperti itu ya. Jadi sudahlah saya melakukan pendekatan itu, karena kebanyakan yang melakukan hal seperti itu ya ingin menjadi perhatian. Iya. Nah, untuk kedepannya Pak Bambang, supaya nanti tujuan Pak Bambang bisa mengelola, mengontrol kelas dengan baik sehingga menjadi kelas yang efektif, sehingga terwujud manajemen kelas yang efektif yang jenengan harapkan tadi. Kira-kira untuk rencana aksi kedepannya apa yang akan Pak Bambang lakukan atau langkah nyata lah kira-kira seperti apa langkah kedepannya biar nanti
tujuan yang jenengan harapkan itu bukan hal yang mustahil, tapi memang bisa dilakukan, bisa diselesaikan permasalahan itu. Ya saya akan Pak Zainal ya, apa ya? Ya tadi saya menggunakan apa ya? Beragam metode lah, metode-metode yang lebih bervariasi biar anak-anak tidak bosan dan yang selalu apa sering-sering memberi penguatan lah biar anak-anak merasa diperhatikan. Itu Pak Zainal ya. Gitu ya. Jadi sudah kira-kira kapan akan jenengan lakukan? Besok akan saya mulai eksekusi karena bagaimanapun kalau dibiarkan terus ya aduh kelas akan tambah runyam nanti ya. Insya Allah besok mulai eksekusi. Berarti sudah langsung action besok ya? Iya. Insya Allah bisa lah. Iya. Betul. Memang apa yang jenengan lakukan sebenarnya sudah bagus sih Pak. Sudah melakukan berbagai upaya, kemudian sudah melakukan rencana ke depan sehingga besok itu kalau bisa itu jenengan sudah melakukan hasil dari evaluasi yang jenengan terapkan tadi. Ya saya berharap semua itu sudah berhasil ya. Gak tunggu waktu lama. Ini kalau misalkan besok yang jenengan lakukan kira-kira apa yang Pak Bambang butuhkan untuk mendukung setiap langkah yang jenengan terapkan nanti? Apa yang jenengan butuhkan kira-kira itu Pak? Kalau untuk besok yang saya butuhkan yang pasti ya semangat di dalam kelas yang luar biasa, terus menyiapkan apa permainan-permainan yang menarik untuk biar anak juga gitu. Kita sampaikan mungkin video-video pembelajaran yang lebih menarik. Iya. Insya Allah Pak, seperti itu Pak Zainal. Oke, semangat Pak. Nah, ya, ketika nanti jenengan sudah merencanakan aksi itu Pak, pasti ini kan butuh dukungan Pak ya, butuh dukungan. Kira-kira siapa saja yang kira-kira yang bisa membantu Pak untuk melakukan aksi nyata tadi? Ya, kalau untuk dukungan ya yang pasti kalau bisa di kelas ya teman sejawat lah, artinya kita pengen tahu apakah sama yang dirasakan oleh teman-teman sejawat dalam satu paralel. Jadi itu dukungan dari rekan sejawat lah pastinya untuk mengetahui seberapa jauh anak-anak melakukan hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu Pak tadi. Berarti bisa jadi teman sejawat itu nanti membantu mengukur tingkat keberhasilan yang jenengan rencanakan tadi, gitu ya Pak Bambang? Iya Pak Zainal, iya. Bagaimana tindak lanjut kita untuk bagaimana anak yang bermasalah tadi. Iya, bagus itu Pak Bambang. Kalau misalkan memang kalau bekerja sendiri, kita mengobservasi sendiri itu juga udah udah objektif juga kan ya, memang betul apa yang jenengan terapkan. Terus ini Pak Bambang, dalam melaksanakan aksi nyata itu nanti yang jelas ada yang bertanggung jawab selain jenengan sendiri. Kira-kira menurut jenengan siapa saja yang ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan tujuan yang jenengan harapkan tadi, yaitu mewujudkan kelas yang kondusif, pengelolaan kelas yang baik? Siapa kira-kira yang ikut bertanggung jawab? Yang Betawi selain guru yang pasti ya orang tua lah Pak Zainal. Artinya kita kolaborasi bagaimana kita sama-sama mempunyai tujuan yang sama ya. Karena ini sifatnya ada di kelas kaitannya dengan anak ya, selain guru ya pastinya orang tua yang bertanggung jawab karena tanpa dukungan mereka apa yang kita lakukan kan juga akan sia-sia juga Pak Zainal. Jadi orang tua lah yang selain kita sebagai guru yang bertanggung jawab dengan anak-anak itu. Bentuknya apa Pak Bambang kalau orang tua dilibatkan untuk ikut bertanggung jawab dalam hal untuk ikut menjaga kelas itu, pembelajaran itu kondusif? Seperti apa bentuknya? Boleh tahu Pak Bambang? Ya yang pasti kontrol di rumah itu seperti apa. Kalau anak-anak di rumah mendapat perhatian yang lebih dari orang tua, otomatis di sekolah juga enggak mencari perhatian yang lain juga, karena juga merasa cukup diperhatikan. Seperti itu Pak Zainal. Terus
Gini Pak Bambang, kalau misalkan jenengan sudah didukung orang tua, sudah didukung teman sejawat, apakah perlu melibatkan kepala sekolah dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan sebenarnya dalam hal untuk ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan kelas? Kalau kepala sekolah kan lebih ke controlling kita sebagai guru bagaimana kita mengelola kelas. Artinya ya tetap ada lah tanggung jawab. Cuma kalau kaitannya dengan tanggung jawab penuhnya kan kita dan orang tua karena kaitannya dengan anak secara langsung. Jadi seperti itu Pak Sen. Ya, dulu. Mungkin dalam bentuk konsultasi atau mungkin dalam bentuk apa namanya evaluasi, ikut mengevaluasi pembelajaran itu ya Pak Bambang ya untuk. Iya, pasti ya. Nah, ada supervisinya itu, jadi itu kontrol kita sebagai guru di kelas Pak Lima. Terus ini Pak Bambang, dalam melaksanakan rencana aksi itu tadi, kira-kira kalau Pak Bambang menghadapi tantangan, hambatan atau kendala, apa yang akan Pak Bambang lakukan untuk mengatasinya tadi? Yang pasti ya kita berkolaborasi lah dengan teman sejawat kita, itu ya kolaborasi. Terus kita juga berkomunikasi dengan orang tua untuk menggali apa sih yang sebenarnya terjadi pada anak itu. Jadi kita kolaborasi lah antara dengan teman satu paralel dan orang tua itu, mencari solusi dari hambatan-hambatan. Oke, terakhir Pak Bambang, pertanyaan terakhir mudah-mudahan ya ini juga saya juga ingin apa namanya ingin belajar banyak ya, mungkin pengalaman dari Pak Bambang nanti bisa saya terapkan juga. Jadi ini pertanyaan terakhir, kira-kira lah Pak Bambang kalau misalkan Pak Bambang sudah berhasil bisa mengelola kelas dengan baik, bisa menerapkan manajemen kelas dengan efektif. Kalau untuk langkah kedepannya apa yang Pak Bambang lakukan? Kalau sudah berhasil. Ya itu. Iya. Yang pasti ya selalu inovasi lah, berinovasi dan dalam media-media metode pembelajaran biar anak itu merasa tidak bosan ya. Kalau kita tetap menggunakan itu aja, artinya kan anak-anak bosan, akhirnya ya kembali lagi anak-anak akan gaduh rame dan itu Pak Denul. Oke, terima kasih Pak Bambang. Mudah-mudahan untuk sesi ya tanya jawab sedikit ini mudah-mudahan bisa kita jadikan ilmu baru, pengalaman baru buat saya juga, biar nanti juga saya juga ikut menerapkan juga untuk pengalaman yang jenengan sampaikan tadi. Terima kasih Pak Bambang, saya akhiri. Assalamualaikum Pak Bambang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainul. Ya, assalamualaikum Pak Zainul. Waalaikumsalam Pak Bambang. Iya, ada apa kok wajahnya kok tampak lelah ini? Apa kurang tidur ya semalam ini? Iya, benar sekali Pak Bam. Tadi malam saya lembur Pak Bam. Ya, benar-benar banyak tugas tanggung jawab saya Pak Bam sehingga harus dipaksa lembur tiap hari Pak Bam. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan lahir batin Pak Bam sehingga saya bisa hadir di depan jenengan nih Pak Bambang. Iya, iya alhamdulillah. Monggo Pak Zainul, mungkin ada yang bisa saya bantu nih. Ya. Iya, gini loh Pak Bam. Memang akhir-akhir ini saya itu sering kali itu terforsir ya tenaga saya, kegiatan saya karena saya fokus dengan pekerjaan saya. Karena memang target saya itu adalah saya ingin meningkatkan karir saya Pak Bam, sehingga apa? Saya tidak ingin monoton melulu gitu-gitu aja Pak Bam. Saya ingin terus berproses sehingga apa? Kedepannya nggak boleh berubah, tetap seperti itu Pak. Ya bagus sekali Pak Zainul, Pak Zainul. Jadi meningkatkan karir untuk kedepannya memang luar biasa ya, bagus. Terus Pak Zainul itu tujuannya apa sih? Kalau saya boleh tahu apa? Kok ingin meningkatkan karir? Yang jelas saya kepingin kedepannya itu saya ingin bisa
menjadi orang yang memang bermanfaat bagi orang lain. Selain itu juga saya bisa memberikan dukungan secara moral melalui posisi saya, melalui jabatan saya. Jadi bukan hanya sebatas sebagai jabatan saja, tapi jabatan itu bisa bermanfaat bagi orang sekitar saya. Nah, ketika saya punya jabatan dan jabatan itu dihargai orang lain, maka disitulah saya merasa bermanfaat, berharga. Tapi beda ketika saya tidak punya jabatan, maka sebesar apapun suara saya, sebesar apapun opini saya, nggak akan bermakna kalau saya nggak punya jabatan. Seperti itu, Bapak. Makanya saya ingin meningkatkan, kedepannya saya ingin karir yang terus meningkat. Ya, karir yang meningkat Pak Zainul ya. Yes, Iya. bagus, luar biasa. Terus Pak Zainul, kira-kira apa yang sudah dilakukan ya? Yang sudah Pak Zainul rasakan dan Pak Zainul lakukan untuk meraih apa ya, untuk menaik jabatan, meningkatkan karir tadi, Iya. agar ibaratnya mandi, Iya. mulutnya mandi gitu ya. Betul. Iya. Iya, jadi pertama Bapak, saya sudah melakukan upaya. Yang pertama, saya kuliah lagi. Ya, yang pertama saya kuliah lagi untuk meningkatkan. Yang kedua, saya terus mengikuti pelatihan-pelatihan seminar untuk meningkatkan skill, kompetensi, kemampuan, baik soft skill maupun hard skill. Kemudian yang ketiga, saya ikut mengikuti kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah guru penggerak. Sehingga apa? Ini nanti akan menjadi sarana saya untuk meningkatkan karir saya ke depannya. Masih banyak lagi yang jelas ini saya akan terus berproses untuk ke depan sehingga tidak stagnan pada satu tempat saja. Gitu Bapak. Oh iya. Jadi dengan kuliah, metode pelatihan, ini menjadi guru penggerak ya. Dari kegiatan-kegiatan Pak Zainul yang untuk meningkatkan itu tadi, kira-kira apa yang menjadi tantangan atau kesulitan Pak Zainul itu sendiri? Yang pertama Babang, karena kita kalau berdasar tenaga saja itu juga percuma. Karena ada pepatah Fajar Basuki mawa Pio. Semua usaha, semua kegiatan, semua kerja keras itu tanpa biaya itu percuma. Nah itu kendala saya itu biaya. Apalagi saya masih honorer, di mana gaji juga ya sesuai dengan kebijakan sekolah, sehingga apa, rata-rata biaya itu yang jadi kendala. Nah untuk mengatasi kendala itu saya biasanya membuka jasa online atau virtual assistant, sehingga apa, paling tidak sedikit menyupport lah untuk menutupi kekurangan pembiayaan itu tadi. Kira-kira seperti itu Bapak. Ya berarti dengan seperti itu berarti yang salah satunya untuk menunjang kesulitan tadi ya dari melakukan sampingan tadi ya Pak Zainul ya. Betul. Selain itu kira-kira Pak Zainul apa tantangannya itu untuk mencapai itu tadi? Tantangan yang kedua yang jelas ini karena saya berada di lingkungan sekolah, itu adalah teman-teman yang skeptis lah istilahnya itu terhadap apa namanya ambisi, katanya orang itu ambisi, padahal bukan ambisi sebenarnya. Ya, jadi orang yang berambisi kan. Tapi saya bilang itu bukan ambisi, tapi itu impian. Jadi semua orang itu harus punya impian. Dengan impian itu orang-orang akan termotivasi. Nah itu dari perkataan omongan dari teman-teman sejawat, terutama yang nggak mau berubah lah istilahnya, itu yang menjadi tantangan buat saya untuk menunjukkan bahwasanya itu salah, persepsi apa ini seperti itu salah, gitu. Ya. Jadi selain finansial dan persepsi teman-teman itu tadi ya, dan dorongan, kira-kira Pak Zainul membutuhkan apa ya? Mungkin saya bisa membantu untuk mencapai tujuan yang Pak Zainul harapkan tadi. Kalau sebenarnya yang saya butuhkan itu sementara ini yang pertama itu yang paling urgent itu bukan biaya Pak. Itu penting sekali itu. Terus yang kedua ini saya butuh link jaringan ya. Kalau kita tidak punya link jaringan relasi ya, makanya kalau kita kekurangan relasi itu, terutama relasi ke jajaran atas, itu susah Pak Bang. Makanya
Ini yang masih jadi apa namanya PR bagi saya, bagaimana cara saya untuk membangun relasi sehingga bisa mendukung karir saya ke depannya. Gitu, Bapak. Ya ya. Saya pikir ya lumayan juga apa yang menjadi itu. Tetapi apa ya, yang utama adalah motivasi Pak Zainul yang luar biasa, yang mungkin nanti bisa menjadikan hambatan itu, kekurangan itu akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Kemudian kira-kira Pak Zainul apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi yang masalah keuangan tadi? Karena apapun kalau kita karir ya, tadi Jerbasuki Mobio tadi, selain mengadakan sampingan menjadi assist trainer tadi. Iya. Jadi yang sudah saya lakukan Pak Bam itu yang pertama, saya membangun relasi ya, karena dengan relasi itu maka akan mengalir termasuk juga job-job sampingan tadi, side job tadi. Jadi saya membangun relasi baik dengan teman sejawat, baik dengan teman guru, baik dengan komunitas. Saya semakin intens kegiatan, termasuk salah satunya saya memperbanyak ini menjadi pendamping atau narasumber ya, dalam bentuk pendampingan, dalam bentuk pembimbingan, dalam hal manajemen sekolah, maupun dalam kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan ya, biasanya yang saya sudah lakukan. Selain itu juga saya sudah membuka jasa online ini, dan ini masih sementara saya tutup, tapi nanti akan saya kembangkan lagi. Dan ini untuk pekerjaan online ini yang paling banyak yang saya dapatkan itu, mulai dari desain online, kemudian virtual assistant, kemudian ada namanya pembimbingan secara online. Itu kira-kira yang sementara ini saya terapkan, saya lakukan seperti itu, Pak. Ya, keren-keren, wah keren, luar biasa. Pak Zainul luar biasa sekali ya. Hebat-hebat, luar biasa. Saya jadi ikut termotivasi juga dengan apa yang sudah Pak Zainul sampaikan. Masih usaha, Pak. Dari penonton, iya, luar biasa. Memiliki gambaran, dan Pak Zainul sekarang sudah memiliki gambaran ya tentang strategi-strategi apa yang akan Pak Zainul lakukan. Jadi sudah memadok relasi dan lain-lainnya. Kalau nanti sudah fix banyak relasi, berarti kan gambaran apa yang akan Pak Zainul lakukan ke depannya? Kalau misalkan nanti ya Pak Bang, kalau saya sudah bisa membangun relasi, kemudian dukungan dana cukup, maka nanti ke depannya saya akan memperbanyak ini kegiatan promosi lah. Jadi saya akan mempromosikan diri secara virtual, secara offline akan saya lakukan. Untuk apa? Yang pertama, untuk peningkatan karir saya. Semakin banyak orang yang kenal saya, maka nanti orang itu akan pengen tahu lebih banyak tentang saya. Apa pekerjaan saya, apa kelebihan saya, apalagi yang kegiatan saya sehari-hari. Mereka akan tahu. Nah, kalau sudah tahu, saya dikenal orang, maka menjadi MC, menjadi narasumber, menjadi pembicara, bukan hal yang mustahil ya, kalau kita sudah dikenal orang. Memang dalam beberapa tahun ini, memang beberapa sudah mengenal saya, sudah memanfaatkan kalian saya. Cuman itu kan belum menyeluruh. Nanti kalau sudah dikenal orang, maka pekerjaan, job-job itu akan mengalir deras, Pak Bram. Nah, itu yang saya harapkan. Ke depannya karir saya, insya Allah akan melejit dengan cepat. Karena apa? Semakin banyak relasi tadi yang mengenal saya, yang tahu saya, kelebihan saya, kemampuan saya, kan gitu, Pak Bram. Kira-kira gambarnya seperti itu. Boleh nggak berangan-angan tinggi, Pak Bram ya? Alhamdulillah, luar biasa, keren Pak, keren. Terus kapan Pak Zainul akan memulainya itu? Luar biasa strateginya. Sudah saya lakukan, Pak Bram. Sudah saya lakukan, dan ini akan terus berjalan dan terus akan saya progres, saya evaluasi. Karena apa? Karir, pekerjaan, jabatan itu penting bagi saya. Makanya setiap ada tugas pekerjaan, saya akan berusaha untuk melaksanakan dengan baik, sebaik-baiknya.
Kalau bisa sesempurna-sempurnanya bagi seorang manusia katanya. Makanya kayak kadang saya sampai lembur, itu karena apa? Saya ingin menghargai amanat yang diberikan kepada saya. Ketika orang sudah percaya saya, kinerja saya, maka mereka akan menceritakan kepada orang lain, Pak Zainul ini lu sudah bagus, ini kinerjanya bagus, tanggung jawabnya bagus, semuanya berhasil dengan sempurna. Seperti itu Pak Bang, enak kan gitu. Kita bangun, oh iya percaya kan gitu. Yang bagi saya itu kepercayaan itu yang utama Pak Bang. Semakin orang itu percaya pada kita, maka jangan sampai diabaikan. Kalau sudah percaya, maka selamanya akan terus mempercayai kita, gitu Pak Bang. Ya, alhamdulillah Pak Zainul. Waduh, luar biasa. Semangat terus Pak Zainul, pantang menyerah dan semoga sukses dan lancar. Amin. Yang pasti juga menjadi inspirasi saya ini. Tidak sengaja kita tadi ngobrol, kelihatan jenengan keluh mukanya musem, ternyata di benaknya ada. Waduh, luar biasa sekali. Iya. Sukses selalu Pak Zainul ya. Terima kasih Pak Bang, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Keren. Biar saya ke depannya ini gimana, biar ya paling tidak kan saya jadikan referensi lah untuk memperbaiki apa strategi saya, langkah-langkah saya. Mungkin ada masukan dari Pak Bang. Sudah keren. Jadi apa yang Pak Zainul sampaikan luar biasa, sudah keren banget. Bismillah Pak, juga menjadi inspirasi saya, luar biasa. Ya, kita sama-sama berdoa Pak Zainul, semoga apa yang kita berikan pada orang lain, ya Allah selalu memberikan kemudahan. Amin. Semangat terus Pak Zainul. Oke, terima kasih Pak Bang. Iya, alhamdulillah hari ini obrolan kita luar biasa. Semoga obrolan ini sedikit bisa membantu kelelahan Pak Zainul dalam mengantongi semua tugas-tugas yang ada tadi. Iya, terlihat tuh. Mungkin nanti suatu saat nanti saya juga curhat kepada jenengan juga kembali apa yang saya rasakan dan lain-lain. Terima kasih Pak Zainul ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum Pak Zainul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.